untuk teman-temannya. Kemudian kita sudah berdoa. Kemudian untuk kegiatan yang selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu nasional sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Yo, dari anak-anak kelas 4 dan kelas 5 yang berani memimpin menyanyikan lagu nasional siapa? Mbak Ara. Oke, silakan masuk ke depan. Garuda Pancasila, akulah penduduk. Terima kasih Mbak Ara sudah sangat berani memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Anak-anak kelas 4 dan kelas 5, pada pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Kalau biasanya dalam satu ruangan itu hanya terdiri dari satu kelas, sekarang satu ruangan terdiri dari berapa kelas? Di sebelah kirinya Bu Nur adalah kelas 4, sebelah kanannya Bu Nur adalah kelas 5. Oke, anak-anak, nanti tata cara pembelajaran kita pada pagi hari ini pertama kali nanti Bu Nur akan di kelas 4 terlebih dahulu ya. Kalau Bu Nur sudah selesai di kelas 4, anak-anak kelas 5 tolong nanti dibaca dulu bukunya. Setelah Bu Nur selesai dari kelas 4, Bu Nur akan menuju ke kelas 5. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Nur akan mengabsen terlebih dahulu untuk anak-anak di kelas 4. Ibu akan mengabsen dulu anak-anak yang berada di kelas 4. Untuk anak yang kelas 5, diam dulu nggih. Anak yang di kelas Andika Yulis Pratama, Aisyara Naila Ramadhani Wibowo, alhamdulillah hadir semuanya. Bu Nur beralih di kelas 5. Mbak Kaila Putri Nafisa, Mas Jafar kelas 5 juga hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, kita akan memasuki materi. Yo, semuanya bukunya silahkan dikeluarkan. Baik di kelas 4 maupun kelas 5, bukunya semua silahkan dikeluarkan. Bukunya silahkan dibuka terlebih dahulu halaman 59. Di situ ada materi tentang sifat-sifat cahaya. Tolong dibaca terlebih dahulu, nggih. Bu Nur mau ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Kita kelas 4. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS dengan KD mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan alat transportasi di era modern. Anak-anak, sampean sudah belajar sedikit mengenai tentang alat-alat transportasi. Coba, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa aja? Alat transportasi tradisional. Terdiri dari apa aja alat transportasi tradisional? Beca, terus delman, apalagi ada yang masih ingat? Gak bisa. Ayo anak-anak kelas 5 sudah dibaca? Belum boleh rapi dulu ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, kemarin kita belajar mengenai macam-macam alat tradisional. Ada delman, ada beca, ada lagi tadi yang menyebutkan kuda, sepeda. Itu merupakan alat-alat transportasi tradisional. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai alat transportasi modern. Coba anak-anak, alat transportasi modern itu kebanyakan sekarang itu menggunakan apa? Menggunakan bahan bakar apa? Bensin. Kalau kita lihat di zaman dulu itu alat tradisional menggunakan bahan
pembelajarannya. Yang pertama, nanti melalui penjelasan guru, siswa dapat menelaah ungkapan atau kalimat tentang teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi dengan benar. Anak, melalui penjelasan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan? Bosan. Kalau tidak ada pertanyaan, coba dari kelas 4 ini sudah terbentuk menjadi beberapa kelompok ya. Menurut anggap barisan pertama ini adalah kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Anak-anak, nanti silahkan kalian diskusikan. Anak-anak, kalian diskusikan berkelompok terkait dengan lembar kerja kelompok. Di sini nanti ada sampai di sini suruh menyebutkan macam-macam teknologi produksi itu apa saja, komunikasi apa saja, transportasi apa saja, sesuai dengan penjelasan Bunur tadi. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang bingung silakan bertanya. Jadi siswa-siswi berbudi dan berprestasi, aku kan berusaha. Ayo bersiap, yakinku kan bisa tunjukkan yang terbaik. Aku pasti bisa. Anak sini bagian sini. Oke, anak-anak kelas 5 sudah dibaca tadi yang Bunur instruksikan. Sudah. Oke, anak-anak, hari ini nanti untuk anak kelas 5 kita akan belajar muatan pembelajaran IPA dengan tema mendeskripsikan sifat-sifat dari cahaya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, untuk anak kelas 4 bisa dilanjutkan diskusinya, nggih? Untuk anak kelas 5, coba kemarin sampean baru saja belajar tentang apa? Oke, arti dari cahaya. Cahaya itu sebenarnya apa toh? Sinar atau terang yang berasal dari benda yang Oke, sinar atau kemarin kita baru saja belajar tentang cahaya. Hari ini tadi anak-anak sudah membaca tentang materi yang ada di buku kalian mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama nanti dengan melakukan kegiatan membaca yang barusan sampean lakukan itu, kita bisa mendeskripsikan tentang sifat-sifat cahaya. Di bacaan yang sampean baca tadi ada atau tidak tentang deskripsi cahaya? Ada. Yang kedua, dengan penjelasan kelas hari itu tadi, apa yang sampean dapatkan setelah sampean membaca tadi? Tentang macam-macam cahaya. Coba siapa yang bisa menyebutkan macam-macam cahaya tadi apa saja? Dibiaskan, dilakukan, diuraikan, dan cahaya dapat merambat lurus. Oke, anak-anak kelas 5, di sini Bunur ada beberapa contoh benda-benda yang terdapat biasanya sering sampai jumpai di rumahnya sampean. Yang pertama ini cermin. Yang kedua ada gelas bening ya, Cak. Yang ketiga ada satu ballpoint. Yang keempat ini ada lampu senter. Apakah lampu senter ini juga merupakan sumber cahaya? Ya. Yang sampean sebutkan tadi contohnya cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, dan juga yang terakhir dapat tambah lurus. Itu nanti akan Bunur praktekkan dan juga anak-anak praktekkan di dalam benda-benda ini tadi. Oke? Nah, tadi macam-macam cahaya yang sampean sebutkan akan kita praktekkan di benda-benda. Itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
cahaya dapat dipantulkan itu benar. Cahaya dapat merebut benang bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat merambat lurus. Coba yuk Mas Tirta dan juga Mas Adam, Mas Irfan yuk. Yuk, anak-anak nanti minta tolong diinstruksikan teman-temannya ya untuk mempraktekkan. Coba Mas Adam dan Mas Tirta. Tadi sudah membaca bukunya? Sudah. Cahaya dapat dipantulkan. Cara membuktikannya seperti apa? Boleh? Enggak. Nah, cara membuktikannya seperti apa? Bisa enggak? Yang lain tolong diperhatikan gimana cahaya dapat dipantulkan. Oke. Anak kelas 5, cahaya dapat dipantulkan senter diarahkan ke kaca mantulnya kemana, Cah? Oke, cahayanya memantul di sana. Betul atau salah? Betul. Berarti terbukti atau tidak kalau cahaya dapat dipantulkan? Terbukti. Kita beri aplaus buat Mas Tirta dan juga Mas Adam. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya. Yang kedua, tadi cahaya dapat dibiaskan. Coba anak-anak siapa yang berani membuktikan cahaya dapat dibiaskan? Yuk Mas Fadil, Mas Irfan, silahkan. Cahaya dapat dibiaskan. Coba cahaya dapat dibiaskan itu melibatkan antara gelas dan juga bolpoin. Nah, kita tidak pakai senter lagi. Yang lain tolong diperhatikan. Dan gimana Mas Fadil? Oke, Mas Fadil, cahaya dapat dibiaskan. Apa yang sampean lihat dari sini? Apakah tembus? Ujung pensilnya antara yang atas dan yang bawah apakah lurus? Tidak. Apa yang sampean lihat di sini? Bengkok. Oke, antara pensil yang atas dengan bawah ini terlihat bengkok. Ini membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Terima kasih Mas Fadil. Beri aplaus untuk Mas Fadil. Yang sekarang kita amati di bagian bawah kotak pensil ini dia terang ya atau tidak Mas? Oke, sehingga dapat membuktikan cahaya bisa menembus benda bening. Oke, terima kasih Mbak Firsa. Kita beri aplaus buat Mbak Firsa. Anak yang kelas 5 ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, ini sudah terbentuk menjadi beberapa kelompok ya. Oke, nanti tugasnya per kelompok anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa. Di sini nanti ada pertanyaan terkait yang sampean praktekkan di sini. Bunda bagikan dulu untuk lembar kerja siswanya ya. Untuk agama, bangsa dan negara, aku pastikan bisa, aku kan berusaha. Ayo bersiap, yakinku kan bisa.
Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Ada. Nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi sampai duduk di kelas 5. Bisa dipahami nggih? Bisa. Aku pastikan bisa. Aku kan berusaha. Sudah selesai diskusinya ya? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Apa yang kita dapatkan hari ini anak-anak? Kita tadi belajar tentang apa saja? Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya itu apa aja? Yang pertama, dipantulkan. Yang kedua, yang keempat ini yang belum kita pelajari yaitu cahaya dapat melambat lurus. Itu nanti silahkan anak-anak kerjakan di rumah sebagai PR ataupun tugas rumah kalian. Besok minggu depan kita akan bahas terkait dengan cahaya merambat lurus. Ada yang dipertanyakan anak-anak setelah menerima pelajaran hari ini? Evaluasi. Setelah itu nanti kita bisa mengakhiri pembelajaran, ya.